Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali dong di channel kita yang paling kece badai. Tentunya masih bersama Mimin yang overpower yang akan membawakan alur-alur cerita terbaik anime buat kalian semua. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre misteri dan supranatural ataupun magic? Mimin yakin lah pasti jumlahnya banyak banget. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Mahjutsu Orphan Hagure, dan pasti bakalan banyak banget karakter unik serta para tokoh penyihir magic hebat dan ceritanya juga oke. Di bagian action sendiri sangat bagus dan romansnya cukup terlihat penuh warna-warni cuy. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Orphan. Dia ini merupakan seorang penyihir cuy, yang dulunya menjadi murid berbakat di salah satu sekolah sihir kota Taring Menarafang. Namun sebuah insiden besar saat itu merubah tujuan hidupnya cuy. 5 tahun lalu, sahabat yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri yaitu Azali berubah menjadi sosok naga karena kegagalan percobaan sihir. Tak seperti penyihir lain yang ingin membasmi Azali yang telah berubah menjadi monster yang tak terkendali. Orphan tetap berusaha untuk melindungi Azali dan bertekad untuk merubahnya jadi manusia kembali. Pasti kalian udah gak sabar kan pengen tahu ceritanya? Oke lah, seperti biasa coy, kalian pasti udah hafal lah gimana ritual kita sebelum mulai ke alur ceritanya. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Jangan lupa waktu sholat dan sholawatan. Selamat menonton sambil rebahan. Check it bro. Scene diperlihatkan pada tokoh utama anime ini bernama Krilanselo yang nantinya merubah namanya menjadi Orphan. Saat di Menara Taring, Krilanselo melihat temannya memiliki gelagat yang aneh. Temannya bernama Azali, seorang wanita yang dianggap seperti kakaknya sendiri. Krilanselo bertanya di mana guru mereka pada Azali. Tetapi Azali meminta Krilanselo untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Ternyata tubuh Azali ini berubah jadi naga dan terlihat amat buas cuy. Krilanselo auto panik melihat teman baiknya berubah jadi monster naga. Sepertinya Azali adalah produk sihir gagal sehingga tubuhnya menjadi monster. Sementara sang guru terkapar di lantai tak sadarkan diri lagi. Lalu sang naga terbang meninggalkan aula sihir dan terbang sangat jauh. Murid sekolah sihir beserta para guru hendak membunuh naga itu coy. Tetapi dihentikan dengan sihir Krilanselo sehingga Azali berhasil kabur. Itulah pertemuan terakhir Krilanselo dengan teman baiknya Azali. Setelah 5 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda bernama Orphan mengejar 2 orang bocah di kota. Orphan mengejar 2 bocah menggunakan sihirnya sehingga mereka berhasil ditangkap. Kedua bocah itu bernama Dortin dan Volkan, seorang penculik cilik yang terkenal. Orphan hendak menangkap Dortin dan Volkan karena ingin menagih hutang mereka padanya. Saat sedang menginterogasi kedua bocil itu, datanglah seorang polisi wanita mengacaukan rencananya. Sehingga kedua bocah berhasil melarikan diri, tetapi polisi wanita tidak tinggal diam dan segera melemparkan panah yang mengandung obat bios. Tembakan panah tersebut pun melesat dan mengenai orang lain sehingga pingsan. Lalu polisi wanita meminta Orphan untuk mengobati pria itu dengan sihirnya agar kembali normal. Setelah berhasil disembuhkan, wanita polisi mengucapkan terima kasih pada Orphan. Wanita polisi mengatakan untung ada penyihir buangan seperti Orphan, maka korban salah sasaran dan berhasil diselamatkan. Saat mendengarkan ocehan wanita itu, Orphan merasa galau dan teringat masa lalunya. Orphan kemudian pergi ke kedai pemilik penginapan untuk memesan makan. Seorang anak pemilik penginapan bernama Magiclin meminta Orphan mengajarinya sihir. Karena melihat ketulusan Magic ingin belajar sihir, maka Orphan akan mengajarinya dengan syarat harus membayarnya setiap bulan. Setelah mendengarkan ocehan Orphan, sang ayah meminta Magic untuk berhenti karena tidak percaya pada rentenir yang banyak hutang seperti Orphan. Magic mengagumi Orphan karena ia pernah belajar sihir di Menara Taring sebagai penyihir hitam. Selang beberapa lama muncullah kedua bocah di kedai.
Mereka hendak mengajak Orpen untuk bekerja sama menjalankan job baru. Kedua bocah meminta Orpen memakai setelan jas yang rapi untuk pergi ke suatu tempat. Lalu scene beralih pada menara taring. Tetua sihir sedang berdiskusi bersama Leticia, seorang siswa di Akademi Sihir. Tetua sihir juga menyinggung tentang produk gagal mereka dan menganggapnya sebagai pengacau. Kemudian di luar ruangan terlihat para siswa sedang berlatih melawan naga. Tampak seorang guru sedang mencari keberadaan Azali yang berubah menjadi naga. Sang guru merasa kalau Azali terbang ke kota Tato Kanta dan kemungkinan berada di daerah itu. Kembali pada Orpen dan kedua bocah. Terlihat mereka sedang bertandang ke kediaman Everlasting. Ternyata Volkan merencanakan untuk menikahkan Orpen dengan putri pertama keluargaan Everlasting bernama Mariabel. Orpen baru mengetahui rencana tersebut saat di TKP. Orpen mulai gelagapan saat ditanyai oleh sang ibu dari wanita yang hendak dinikahinya. Ibu dari Mariabel curiga melihat tindak tanduk ketiga orang aneh itu dan permisi masuk ke dalam ruangan lain. Setelah tuan rumah pergi, Orpen mengamuk pada kedua bocah itu dengan rencana jahat mereka dan berani melibatkannya. Lalu terjadilah pertengkaran antara Orpen dan kedua bocah soal penipuan pernikahan yang hendak dilakukan. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Cleo datang menghampiri mereka di dalam ruangan. Nah, Cleo ini adalah pemeran wanita pendamping MC-nya nanti cuy. Lalu Cleo menyapa Orpen dan lainnya. Ia mengenalkan dirinya adalah putri kedua dari keluarga Everlasting. Cleo mengatakan kalau ia mendengar rencana mereka yang hendak menipu kakak dan ibunya. Orpen mulai panik dan menjelaskan alasannya agar tidak disalahkan keluarga Cleo. Orpen menceritakan kalau ia hanyalah seorang penyihir yang hendak membasmi kejahatan. Orpen menunjukkan kebolehan sihirnya pada Cleo agar ia dipercaya. Setelah melihat sihir tersebut, Cleo jadi mengingat kejadian sebelum ayahnya meninggal. Kediaman Everlasting kedatangan seorang penyihir dari menara taring. Orpen meminta Cleo menyebutkan ciri-ciri penyihir itu karena kemungkinan ia mengenalnya. Cleo mulai mengingat kejadiannya dan mengatakan ciri-ciri penyihir yang bertemu ayahnya dulu. Cleo mengatakan pada Orpen kalau pernah ada penyihir yang memberikan pedang pada ayahnya dan meninggalkannya di kediaman Everlasting. Di tempat lain, pasukan penyihir hitam hendak menuju kota Totokanta untuk memburu naga yang meresahkan banyak orang. Guru Chalkman dan para muridnya ikut serta untuk memburu sang naga. Kembali pada kediaman keluarga Everlasting. Terjadi suara yang amat besar di sana sehingga membuat Cleo panik dan mencari keberadaan kakak serta ibunya. Para bocah mengajak Orpen untuk pergi tetapi ia menolak dan memilih menolong keluarga Cleo. Kemudian mereka mencari ibu dan kakaknya di gudang yang telah roboh karena ulah naga. Ternyata naga itu ingin mengambil pedang yang dititipkan di keluarga Everlasting cuy. Lalu Orpen menyadari kalau sang ayah naga adalah Azali, teman yang dicarinya selama ini. Naga itu tidak menggubris Orpen dan pergi setelah mengambil pedangnya. Selanjutnya, Orpen mengajar Azali yang telah pergi tinggi bersama pedang tersebut. Orpen melihat para penyihir hitam dan mengajar mereka hingga tak berdaya. Setelah itu, Childman tiba ke kediaman Everlasting bersama murid-muridnya. Mereka hendak membunuh naga itu dengan cara menyatukan sihir dan langsung menyerang. Tetapi sihir Childman dan para muridnya berhasil dihentikan Orpen. Dan lagi-lagi sang naga selamat. Kejadian itu pun mengingatkan kita 5 tahun yang lalu saat Orpen menghentikan penyihir hitam dan membunuh Azali di menara taring. Kemudian naga menyerang Orpen dan dapat dihentikan dengan sihir pembebasan. Orpen berteriak memanggil Azali, berharap ia akan sadar dan kembali ke wujud semula. Tetapi apalah daya, sang naga pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu scene beralih pada masa Orpen di mana masih menjadi siswa di sekolah sihir menara taring. Guru Childman sedang memberikan latihannya pada para muridnya. Diawali dengan Hyartia yang menyerang sang guru, tetapi tekniknya dengan mudah dihentikan. Begitu juga selanjutnya dengan Leticia, Forte, dan Komikron. Dan yang terakhir mencoba adalah Azali dengan kekuatan penuh menyerang sang guru dan hampir menghancurkan ruangan tersebut. Krilancelo datang menghentikan serangan Azali sehingga tempat itu aman kembali. Guru Childman meminta Azali untuk menuliskan surat permohonan maaf pada pihak sekolah. Setelah latihan, para siswa kembali ke kelas. Terlihat Krilancelo sedang menulis surat permintaan maaf Azali sambil mengomel karena temannya selalu bikin ulah.
Lalu Leticia menyambar percakapan mereka dan menasihati Azali agar berubah dan tidak menyusahkan guru Childman. Begitu juga Hertie yang terkena omelan karena suka menimbulkan masalah bagi teman-temannya. Hertie protes kalau ia hanya mencuri sekali lipstik milik Leticia dan menjualnya. Mendengar hal tersebut, spontan kedua gadis itu menyambar Hertie dengan serangan listrik cuy. Kembali pada Orphan yang sedang tidur di penjara dan dibangunkan oleh kedua bocah karena mereka dalam keadaan genting. Vulcan protes karena ulah Orphan yang berbicara dengan monster naga, maka mereka mendapatkan hukuman. Belum lagi kejahatan lain yang diperbuat tiga sekawanan itu membuat Vulcan amat galau. Orphan auto marah saat Azali dipanggil monster oleh Vulcan. Melihat kekesalan Orphan, Dorten mencoba mencegah Vulcan untuk menyinggungnya. Orphan menceritakan kalau ia hidup bersama Azali di Menara Taring bersama teman-teman yatim piatu lainnya. Oleh karena itu, Orphan sangat menghargai Azali dan menyayanginya. Tujuan Orphan datang ke kota Totokanta untuk mencari temannya Azali dan ingin merubahnya kembali menjadi manusia. Tak berselang beberapa lama, Hertie menghampiri Orphan dan memintanya untuk menemui guru Childman. Lalu Hertie membawa Orphan ke asosiasi penyihir benua cabang tempat ia bekerja sebagai sekretaris. Setelah sampai ke dalam dan bertemu guru Childman, Orphan teringat pada saat pemakaman yang dibuat untuk Azali. Sekolah penyihir Menara Taring mengadakan pemakaman untuk memperingati kematian Azali. Melihat hal tersebut, Kri Lancelot tidak terima dan protes pada pihak sekolah sihir. Kri Lancelot pun menghancurkan peti mati yang disediakan sekolah buat Azali. Para tetua menasihati Kri Lancelot agar tidak keras kepala. Sekolah melakukan hal tersebut untuk melindungi Menara Taring dari eksperimen gagalnya. Karena hal tersebut dapat mencoreng nama baik sekolah sihir Menara Taring. Kemudian Kri Lancelot mengikrarkan pada para penyihir kalau ia akan pergi dari Menara Taring dan mencari keberadaan Azali yang masih hidup. Oleh sebab itu, Kri Lancelot merubah namanya menjadi Orphan yang artinya yatim piatu. Kembali pada masa sekarang, Orphan bertanya pada guru Childman eksperimen apa yang dilakukan Azali dengannya waktu itu. Sang guru menjawab, mereka melakukan aktivasi pedang Baldanders. Karena eksperimen gagal, maka Azali berubah menjadi naga, sementara guru Childman menjadi koma. Sebelum sang guru pingsan, ia menitipkan pedang pada Forte untuk diberikan pada keluarga Everlasting. Sekarang Orphan sudah paham kenapa pedang itu berada di rumah Cleo. Lalu Orphan mengatakan kalau kekuatan sihir guru Childman sangat hebat, kenapa tak bisa menghentikan Azali. Guru Childman menjelaskan kalau ia pengguna sihir hitam, sementara Azali adalah pengguna sihir hitam dan putih, sehingga ia tak bisa mengendalikannya. Singkat cerita, guru Childman meminta Orphan untuk membunuh Azali karena ia sangat berbahaya. Tetapi Orphan menolak membantu gurunya karena ia tidak akan membunuh temannya Azali. Guru Childman mengajak Orphan bergabung di kelompok pemburu monster untuk menangkap Azali. Guru juga mengatakan kalau ia mengetahui keberadaan Azali karena pedang tersebut telah diberi pelacak. Orphan merespon gurunya dan mengatakan akan ikut mencari Azali meski dalam hatinya memiliki niat yang berbeda. Setelah itu Orphan kembali ke penginapan untuk membenahi barang-barang yang hendak dibawa. Magic datang menghampiri Orphan di kamarnya dan heran melihatnya berbenah. Orphan mengatakan pada Magic kalau ia akan melakukan perjalanan yang panjang, kemungkinan tidak akan kembali lagi. Lalu Orphan pergi ke kediaman Everlasting untuk memperbaiki atap gedung yang rusak dibuat Azali. Setelah itu, Orphan meminta bayaran pada Cleo untuk mengerjainya. Cleo yang polos memberikan cincin yang berada di jarinya kepada Orphan. Saat Orphan melihat cincin itu, ia bertanya apakah Forte yang memberikannya. Cleo mengatakan pria yang memberikan cincin itu adalah penyihir yang menciptakan pedang pada ayahnya. Orphan langsung teringat kalau cincin itu milik Azali saat mereka masih menjadi murid di Menara Taring. Azali menunjukkan cincinnya pada Orphan dan mengatakan kalau cincin sihir itu hanya cocok buat seorang putri. Orphan mematahkan kata-kata Azali dan menjelaskan kalau cincin itu sangat cocok buatnya. Pada dasarnya Orphan sangat menyukai Azali dan mengaguminya meski ia lebih tua. Kembali pada Orphan yang sedang menjelaskan pada Cleo kalau cincin itu milik gadis bernama Azali, seorang temannya di sekolah sihir. Cleo bertanya apakah naga semalam adalah Azali, teman dari Orphan. Orphan mengatakan pada Cleo kalau ia akan pergi mencari Azali dan akan menyelamatkannya. Orphan pun meninggalkan kediaman Everlasting dan berkumpul dengan penyihir hitam. Setibanya Orphan di titik perkumpulan dan bertemu dengan guru Childman serta teman-temannya dahulu. Guru meminta Kri Lancelot untuk memimpin di baris depan karena jika ia mati mereka tidak perlu menuliskan surat permohonan maaf untuknya. Omicron menyapa Kri Lancelot teman-teman lamanya dengan wajah yang serius. Dalam hati Orphan hanya satu hal yang membuatnya mau bergabung dengan kelompok penyihir hitam, yaitu demi menyelamatkan Azali. Selanjutnya kelompok sihir Menara Taring melakukan perjalanan panjangnya berburu sang naga. Orphan bertanya pada guru Childman apakah penyihir putih bisa menyegel Azali.
Guru mengatakan kalau kemungkinan keberhasilannya tidak bisa dipastikan, tetapi keberadaan penyihir putih sangat membantu dalam misi penangkapan itu. Orphan mulai mencari tahu bagaimana cara mereka untuk menaklukkan Azali nantinya. Berpindah pada Cleo dan para bocah yang hendak berburu binatang buas. Terjadi pertengkaran antar Vulcan dan Cleo sehingga membuat Dortin pusing 7 keliling. Ternyata tujuan Cleo membebaskan para bocil untuk membantu Orphan, bukannya menangkap hewan buas. Setelah ribut beberapa saat, mereka merasakan ada aura yang amat mengerikan datang mendekat. Kembali pada rombongan penyihir hitam, Orphan sedang memikirkan strategi untuk melawan para penyihir setelah mendapatkan Azalea. Selanjutnya Orphan akan menghadapi sang guru penyihir nomor 3 terkuat di Menara Taring. Kalau Orphan terlambat menemukan Azali terlebih dahulu, maka temannya akan mati dibunuh para penyihir hitam. Lalu Orphan bergerak berdasarkan instingnya dan merasakan kehadiran temannya. Orphan tiba di tengah hutan dan berteriak memanggil nama Azalea. Setelah mendengar teriakan Orphan, Azali muncul dengan membakar hutan dan menyerang Orphan dengan sihirnya. Orphan mencoba untuk menyadarkan Azali, tetapi ia tidak merespon dan terus membakar hutan. Orphan menyadari kalau Azali hendak membuat arena pertarungan, maka mereka membakar seluruh hutan itu. Lalu Orphan menahan serangan dari Azali sehingga tubuhnya terluka. Orphan menyadari kalau level kekuatan mereka amat berbeda sehingga mustahil ia bisa menang melawan temannya. Tak lama muncul para penyihir dan menyerang Azali secara bersamaan. Kemudian para penyihir putih menggunakan kekuatannya untuk menyegel naga itu dan melumpuhkannya. Sementara Omikron menyembuhkan luka di tubuh Orphan sehingga pulih kembali. Tiba-tiba dalam sekejap mata sang penyihir putih musnah dibakar api sang naga, sehingga membuat Childman dan murid-muridnya menyerang naga dengan sihirnya secara bersamaan. Sedangkan Orphan memiliki ide untuk mengambil pedang tersebut agar Azali tidak dikejar-kejar oleh penyihir lagi. Guru Childman meminta Hertia untuk menyusul Orphan dan mengambil pedang darinya. Hertia berhasil menghambat Orphan dan mengatakan kalau Omikron telah innalillahi karena Azali membunuhnya. Hertia menyalahkan Orphan karena tidak mau membantu mereka sehingga Omikron meninggoy. Karena tidak ada pilihan lain maka Hertia akan melawan Orphan. Hertia menjelaskan pada Orphan tidak ada cara untuk membuat Azali kembali lagi. Saat hendak bertarung, rombongan para bocah lari menuju Orphan karena dikejar hewan buas. Tanpa sengaja Cleo menyerang Hertia hingga tubuhnya terjatuh. Monster buas itu berhasil dilumpuhkan Orphan dengan sihirnya. Orphan mengomel mengapa Cleo dan para bocah berada di sana. Cleo mengatakan kalau ia mengkhawatirkan Orphan, makanya mengikutinya bersama para bocah. Kemudian Orphan meminta Cleo dan para bocah untuk menunggunya dan jangan bergerak dari tempat itu. Lalu Orphan mengatakan pada Hertia kalau ia akan menaklukkan Azali dan tidak akan membiarkan siapapun mati. Setibanya Orphan di TKP, ia melihat para mayat penyihir yang tumbang karena ulah Azali. Guru Childman terus berusaha menyerang Azali tetapi ia kewalahan. Orphan datang membantunya untuk menghadang serangan Azali. Guru Childman mengatakan pada Orphan kelak ia akan memilihnya sebagai penerus karena kebaikannya. Guru menusuk perut Orphan sehingga terluka agar tidak mengganggunya membunuh Azali. Setelah Orphan lumpuh maka Childman menyerang Azali sehingga tubuhnya hancur terbelah menjadi beberapa bagian. Orphan menjerit histeris melihat Azali yang tewas dibunuh sang guru. Childman menyembuhkan luka Orphan dan ia langsung bangkit menghampiri Azali. Orphan berbicara dengan kepala naga yang tersisa dari puing-puing tubuhnya. Kemudian Azali berkomunikasi dari hati ke hati pada Orphan dan ia menyadarinya. Azali mengatakan kalau selama ini ia mencari keberadaan Orphan dan sangat ingin bertemu dengannya. Azali juga mengatakan pada Orphan kalau ia ingin melindungi seorang gadis. Orphan menangisi kepergian Azali teman kekasihnya dan mereka akan berpisah selamanya. Keesokan harinya Orphan menghentikan kereta Childman dan mengajaknya berbicara. Orphan mengatakan pada Childman kalau ia sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Saat Orphan berkomunikasi dengan kepala naga semalam, ia baru tahu kalau yang terbunuh adalah guru Childman. Selama ini Azali dan guru Childman bertukar roh sehingga mengelabui orang lain dan juga Orphan. Azali terkejut penyamarannya diketahui Orphan kalau ia berada di tubuh Childman. Azali menjelaskan kalau Childman selama ini ingin membunuhnya. Kemudian Orphan mematahkan pendapat Azali tentang gurunya dan mengatakan kalau Childman hendak menyelamatkannya. Tetapi semua berakhir karena Azali telah membunuh sang guru karena keegoisannya. Orphan menyerang Azali yang berada di tubuh Childman dan berhasil melumpuhkannya. Azali mengatakan kenapa Orphan tidak membunuhnya karena telah menghabisi guru Childman. Dengan kesal, Orphan menjawab kalau guru Childman memintanya untuk tidak membunuh Azali. Setelah mendengarkan hal itu, Azali lemas tak berdaya karena mengetahui fakta sesungguhnya.
Orphan membiarkan Azali hidup sebagai childman dan memintanya untuk menjalani hidup selanjutnya sesuai keinginan sang guru. Scene diperlihatkan kejadian 5 tahun lalu saat di Menara Taring. Terlihat di koridor saat Azali dan Kri Lancelo jalan bersama menuju kelas mereka. Azali mengajak Kri Lancelo sangat leto saat latihan tanding melawan dirinya. Kri Lancelo ngeles mengatakan kalau ia hanyalah mengalah pada Azali. Tak terima, Azali menantang Kri Lancelo bertarung dengannya lagi di koridor sekolah. Tetapi harapan Azali sirna karena satpam sedang berpatroli. Leticia memarahi Azali dan Kri Lancelo karena hendak melanggar peraturan sekolah. Kemudian Hertia menghampiri Kri Lancelo dan mengajaknya untuk berkenalan dengan para harem yang gemoy di sekolahnya. Dan lagi-lagi satpam datang menghentikan tingkah para bocah. Leticia mengajari Hertia karena suka menggombali para siswi yang melanggar peraturan sekolah. Ngomong-ngomong cuy, Leticia ini adalah kepala divisi keamanan sekolah sihir Menara Taring. Lanjut lagi lah, dengan Komikron yang tiba-tiba datang dalam keadaan panik, ternyata Komikron membuat produk gagal lagi dan tidak bisa menghentikannya. Android ciptaan Komikron pun hidup sendiri dan menyerang para siswa di halaman sekolah. Hertia mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil. Lalu Kri Lancelo mencoba sihirnya sehingga membelenggu tubuh android tersebut. Dari loteng sekolah, Leticia menyerang android itu sehingga terbakar dan meledak. Leticia mengomel pada Komikron karena selalu membuat eksperimen gagal menyebarkan kekacauan sekolah. Komikron tak menggubrisnya dan memeluk Kri Lancelo karena berhasil menghentikan androidnya. Keesokan harinya, Azali mengajak Kri Lancelo berkunjung ke kuburan dan melewati panti asuhan mereka dulu. Tempat itu sudah menjadi daerah terbengkalai dan tidak ada penghuninya. Setelah selesai berdoa di kuburan, Kri Lancelo menoleh ke belakang dan melihat kalau Azali menghilang. Lalu Kri Lancelo mencari Azali berkeliling kota terbengkalai dan mendengarkan suara aneh. Suara itu memanggil nama Kri Lancelo dan memintanya untuk pergi ke panti asuhan lama jika ingin menyelamatkan Azali. Kri Lancelo bergegas menuju panti asuhan mereka dan melihat tempat tersebut terlalu tenang. Setibanya di dalam, Kri Lancelo terkena banyak serangan dari berbagai penjuru arah. Hal tersebut tak membuatnya berhenti. Kri Lancelo naik ke lantai atas dan melihat kepala Azali diletakkan di atas tempat tidur. Kri Lancelo pun auto panik cuy, melihat temannya yang tinggal kepala doang. Saat masuk ke dalam kamar, Kri Lancelo diserang musuh tanpa teknik sihir apapun sehingga membuatnya heran. Kri Lancelo pun berpikir langkah apa yang harus diambilnya untuk mengalahkan wanita itu. Kri Lancelo menyadari kalau wanita itu hanyalah proyeksi metal yang dikendalikan. Setelah menyadarinya, Kri Lancelo menggunakan sihirnya dan merapalkan mantra sehingga menyerang wanita itu dan menghancurkan gedung panti asuhan menjadi puing-puing kayu. Kri Lancelo menangisi Azali mengira temannya itu udah mati dibunuh musuhnya cuy. Di gedung lainnya, Azali menyadari kalau serangannya pada Kri Lancelo berhasil dikalahkan. Ternyata Azali mengujinya sampai mana kekuatan Kri Lancelo sebenarnya. Kemudian Azali menghampiri Kri Lancelo yang lagi bersedih dan mengajaknya kembali ke Menara Tiang. Kri Lancelo terbunuh dan menyadari kalau itu perbuatan Azali yang hendak mengerjainya. Azali pun mengucapkan terima kasih karena sang adik kecil mengkhawatirkan dirinya. Azali mengatakan jika sesuatu terjadi padanya seperti itu lagi, maka Kri Lancelo harus mencarinya seperti yang dilakukan sekarang. Kembali pada masa sekarang, Orphan sedang melamun memikirkan masa-masa kebersamaannya dengan Azali serta kawan-kawan. Orphan juga teringat kejadian saat ia bertarung dengan Azali dan menggunakan tubuh Childman. Selanjutnya Orphan melanjutkan perjalanannya sambil menaiki kereta kuda. Orphan menyadari keberadaan Cleo dan Magic di dalam kereta kuda dan memintanya keluar. Magic mengatakan ingin belajar sihir dengan Orphan, sedangkan Cleo ingin berpetualang dunia dan ingin berada di dekat Cleo. Cleo mengajak Magic untuk ikut bersama Orphan untuk mengikuti kemana ia pergi. Orphan terkejut melihat mereka berdua saling kenal dan ngobrol dengan santuy cuy. Cleo menjelaskan kalau Magic adalah teman sekolahnya meski mereka berbeda usia. Cleo dan Magic bertanya pada Orphan kemana mereka hendak pergi. Orphan mengatakan mereka akan menuju ke Tafrem, wilayah dekat dengan Menara Taring, dan mereka akan melewati hutan Fenrir. Kemudian Orphan dan kawan-kawan melewati hutan Fenrir, hutannya para hewan buas. Setelah lelah perjalanan, rombongan Orphan berhenti untuk beristirahat sekelak. Orphan menyadari kalau Magic dalam waktu singkat biasa memahami sihir dan menggunakannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Tafrem. Selama di perjalanan, Magic meminta Orphan untuk bercerita tentang kota Tafrem dan Menara Taring. Karena Magic sangat mendambakan tempat tersebut dan ingin berada di sana dengan wajah sinis, Orphan mengatakan kalau Menara Taring bukanlah tempat yang hebat, begitu juga dengan para penyihirnya. Selang beberapa lama, kereta kuda Orphan berhenti karena hari sudah larut. Orphan mengomel pada Cleo dan Magic karena mereka jatah makannya berbulan-bulan ludes dalam waktu yang singkat. Karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara Orphan dan Cleo sehingga membuat Magic auto panik.
Magic mengatakan akan mencari makanan di hutan agar Orphan tidak marah lagi ya. Lalu Magic keliling hutan untuk mencari makanan dan bertemu ular yang sangat besar. Magic menghentikan ular tersebut dengan sihirnya dan berhasil. Tetapi aksinya dilihat oleh seorang wanita bernama Vienna. Vienna meminta Magic untuk pergi dari hutan karena ia adalah penyihir. Magic mengatakan pada Vienna kalau ia sedang mencari makanan untuk gurunya. Vienna mengatakan kalau penyihir dilarang berada di hutan tersebut, apalagi sampai kedapatan warga. Benar saja, para warga muncul dari dalam hutan untuk menangkap Magic karena seorang penyihir. Tetapi Vienna berusaha untuk melindunginya agar warga desa tidak menyerang Magic. Saat Magic menggunakan sihirnya, para warga setempat terkacau dan panik. Lalu warga melakukan serangan balasan dan menembaki Magic hingga tak sadarkan diri lagi ya. Kembali pada Orphan dan Cleo yang juga diserang para warga sehingga mereka kewalahan. Orphan menumbangkan para warga dengan sihirnya dan menggantung mereka di pohon. Orphan dan Cleo melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Magic yang tertangkap warga. Orphan dan Cleo bersembunyi di balik semak-semak dan melihat desa jantung suci yang berada di tengah hutan. Orphan melihat ada lambang bendera Deep Dragon pada desa jantung suci. Orphan mengoceh pantas saja warga membenci penyihir yang memasuki wilayah mereka. Orphan menjelaskan pada Cleo kalau agama Deep Dragon adalah penyihir musuh bebuyutan dari zaman Edo. Cleo heran mendengar agama Dragon karena baru pertama kali mendengarnya. Oleh sebab itu Orphan menjelaskan kronologi agama Dragon pada Cleo agar ia mengerti sejarahnya. Setelah penjelasan Orphan panjang lebar, meski tak mengerti sepenuhnya, Cleo mulai paham maksudnya. Di sela-sela ceramah sang guru muncul sosok hewan buas yang dikenal sebagai Deep Dragon Fenrir. Para warga langsung menyambut kedatangan Dragon Fenrir dan memuja-mujanya seperti sang dewa yang baru turun dari langit. Setelah melihat hal tersebut, Orphan meminta Cleo untuk melapor pada petugas menara tentang kejadian itu. Setelahnya Orphan hendak menyusup ke desa untuk menyelamatkan Magic. Tetapi ia dihadang warga sehingga pundaknya terluka. Tiba-tiba Deep Dragon Fenrir berada di belakang Orphan sehingga membuatnya terkejut. Orphan merasakan suara dari hewan buas itu dan mengatakan akan memberikannya kekuatan. Karena suaranya amat kuat sehingga membuat telinga Orphan sakit dan ia menjerit histeria. Kemudian Orphan dikurung di dalam penjara karena pingsan saat melihat Deep Dragon. Sosok Miko muncul di dalam Orphan yang mengatakan akan menyembuhkan lukanya. Tak lama Orphan siuman dan melihat McDougal menghampirinya di penjara. McDougal mengatakan pada Orphan kalau sihir sejati adalah milik sang dragon. McDougal bertanya pada Orphan yang sebenarnya. Orphan hanya diam karena tak bisa bersuara. Lalu seorang pria bernama Salwa datang menghampiri dan mengatakan kalau Orphan adalah penyihir elit dari Menara Taring. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Orphan yang masih tak berdaya. Salwa melihat Miko sedang mengantarkan makanan untuk Magic yang masih terbaring di tempat tidur. Setibanya di kamar, Miko melihat Magic yang telah sadar dan memintanya untuk makan. Magic mengira kalau ia telah mati karena tembakan saat di hutan. Miko menjelaskan kalau ia menyembuhkan luka Magic saat kritis. Miko mengatakan kalau ia memiliki kekuatan hutan dan dijadikan alat sebagai komunikasi untuk menyampaikan pesan pada para warga desa. Kemudian McDougal melihat Vienna bersama dengan Magic dan memarahinya. Magic tak terima kalau Vienna dijadikan alat oleh McDougal sehingga membuatnya marah. McDougal hendak menyerang Magic dengan pistol tetapi dihentikan Vienna sehingga ia berhenti dan pergi. Magic mengatakan akan membawa lari Vienna bersama dengan gurunya. Vienna lupa menceritakan kalau gurunya ini telah ditangkap dan berada di penjara coy. Setelah mendengarkan hal tersebut, Magic dan Vienna pergi di penjara untuk melihat Orphan. Magic mengomel kenapa sang guru bisa tertangkap para warga padahal ia adalah penyihir elit. Orphan menjelaskan pada Magic kalau ia terkena serangan mental sehingga terluka parah. Sekarang Orphan masih memulihkan kondisi mentalnya dan ia mengucapkan terima kasih pada Vienna karena menolongnya dari Dragon Deep. Kemudian Orphan menyadari kalau kedua bocah telah melaporkan dirinya pada kelompok Dragon Deep. Orphan pun hendak menyerang kedua bocah yang selalu mengkhianatinya dengan sihir. Tetapi dihentikan oleh Magic karena akan menimbulkan keributan. Benar saja, tingkah mereka terlalu mencolok sehingga membuat Salwa datang ke penjara. Salwa pun langsung menyerang Orphan menggunakan pisaunya dan dihentikan oleh Magic. Sehingga tubuh Magic terhempas karena serangan balasan dari Salwa. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Orphan dan Salwa di penjara. Ternyata Salwa mengenal Orphan sebagai Krilan Selo, penyihir hitam dari Menara Taring. Di sisi lain, Cleo telah membawa beberapa ranger dari menara untuk menolong teman-temannya. Para ranger pun mulai ketakutan karena Deep Dragon daerah yang dilarang gereja Kimluk untuk dilewati. Karena ranger tak bisa diandalkan, maka Cleo memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya sendirian.
Kembali pada pertarungan, Salwa melihat kalung Orphan dan mengatakan kalau Krillin Selo adalah sang pewaris baja. Orphan mulai curiga siapa sebenarnya Salwa, mengapa mengetahui identitas aslinya. Setelah melihat pedangnya, Orphan baru mengetahui ternyata ia adalah instruktur kematian bernama Salwa Solut. Selang beberapa waktu, Cleo datang mengejar Salwa hingga pingsan dan menghampiri Orphan. Orphan pun meminta Cleo untuk pergi ke markas Ranger karena di sana berbahaya. Cleo tidak mau mendengarnya karena mengira kalau Orphan membenci dirinya. Tak lama, Vienna sang Miko datang untuk mengantarkan makanan dan melihat Salwa dan Magic tak sadarkan diri. Vienna menyembuhkan mereka berdua dan meminta Orphan untuk membawa semuanya pergi dari hutan. Vienna pun mengatakan kalau ia besok akan pergi ke jantung hutan bersama McDougal. Kemungkinan Vienna akan mati bersama para warga saat tiba di jantung hutan. Lalu Orphan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Vienna dari desa dan akan membawanya. Orphan kesal kenapa ia selalu terlibat dengan para wanita dan harus menyelamatkannya. Kemudian Orphan menyerang kamar McDougal dan menginterogasinya. Tetapi sebelum mendapatkan info, McDougal meninggoy karena senjatanya yang terkena sihir. Salwa pun mengatakan kalau misinya telah selesai karena McDougal sudah almarhum dan akan kembali ke gereja Camelot. Setelah McDougal tewas, para warga memburu Orphan dan Magic sehingga terus mengejar mereka keliling desa. Para warga meminta Orphan untuk menunjukkan keberadaan jantung hutan sehingga mereka bisa meneruskan keinginan McDougal. Di sisi lain, Salwa mengajak Vienna untuk pergi dari desa bersamanya. Tetapi Vienna menolak karena Deep Dragon mengatakan akan memusnahkan warga desa. Hal tersebut membuat Vienna enggan pergi dari desa karena ingin menyelamatkan mereka. Kembali pada pengejaran, Orphan dan Magic sedang dalam pelarian. Tiba-tiba Deep Dragon muncul dan menyerang Orphan. Magic bekerja sama untuk menyerang Deep Dragon dan berhasil membuatnya tumbang. Setelah terkena serangan, Deep Dragon bangkit kembali dan mengatakan kalau ia tidak bisa dikalahkan. Deep Dragon pun akan membunuh warga desa karena mereka telah melakukan hal yang tabu. Warga desa ingin membangkitkan kekuatan yang berada di jantung hutan. Tetapi Orphan tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena menyangkut nyawa manusia. Orphan mengambil anak Deep Dragon dari tangan Cleo dan mengancam akan membunuhnya. Hal tersebut tak membuat Deep Dragon takut dan membiarkan jika anaknya mati. Karena ia ahli sihir, maka dengan mudah mengembalikan nyawa anaknya jika dibunuh Orphan. Selang beberapa waktu, Vienna datang untuk menghentikan Deep Dragon membunuh warga desa. Deep Dragon tak terima dan menyerang Vienna hingga tubuhnya terhempas. Melihat adegan berbahaya itu, Cleo marah dan meminta anak Dragon untuk menyerang ayahnya hingga KO dan tubuhnya menjadi serpihan debu. Deep Dragon meninggalkan pesan kalau mereka membawa Vienna akan berbahaya nantinya di masa depan. Keesokan harinya, para bocah melihat desa sangat sepi dan hendak melarikan diri. Vulcan merasakan kemerdekaan dan terlihat bahagia. Tiba-tiba para bocah ditangkap Orphan dan diangkut pergi bersamanya. Setelah itu Magic pamit pada Vienna untuk melanjutkan perjalanan dan mereka berpisah. Lalu rombongan Orphan melanjutkan perjalanan menuju kota Tafrem. Orphan pun mengomel sepanjang jalan karena Cleo membawa anak Deep Dragon bersama rombongan mereka. Cleo juga memberikan nama Leki pada hewan imut itu, cuy. Lalu Cindy dimunculkan pada menara taring. Sekolah sihir mendapatkan insiden baru-baru ini. Terjadi pembunuhan para tetua sihir sehingga membuat keamanan sihir sedang heboh mencari dalang di balik tragedi itu. Setelah rapat, Forte kembali ke ruangannya dan melihat kehadiran Leticia. Leticia bertanya apakah Azali telah dikalahkan oleh pasukan penyihir. Forte mengatakan ada hal yang lebih penting lagi daripada berita Azali. Para tetua telah dibunuh oleh penyusup di sekolah sihir. Forte mencurigai Orphan adalah pembunuh para tetua sihir dan juga penyebab guru Childman menghilang. Forte memberitahukan pada Leticia kalau ia akan mengambil alih kelas Childman. Kembali pada Orphan yang sedang diinterogasi oleh Ranger karena insiden pembakaran hutan yang disebabkan Cleo. Setelah selesai Orphan pergi tetapi ia kehilangan kalungnya. Tiba-tiba Ranger ditembak, sementara kalung Orphan dipajang di dinding bersama pesan siapa pewarisnya. Orphan heran siapa yang berani melakukan hal tersebut dan bertindak keji. Setelah kembali ke kereta kuda, Orphan dan kawan-kawan diserang musuh. Magic dan Leki mencoba melawan penyihir tetapi ia tak berhasil karena ia sangat overpower, cuy. Orphan maju untuk menyerang bocah itu dan lagi-lagi gagal karena ia sangat kuat. Sekarang giliran sang bocah hendak menyerang Cleo dan Leki dengan sihirnya dan gagal. Karena Leticia datang menyelamatkan mereka dari sang bocah sihir. Ternyata bocah itu adalah Krillin Selo kecil dan membuat mereka kaget. Krillin Selo kecil pun pergi menggunakan teleportasi dan menghilang. Kemudian Orphan dan rombongannya melanjutkan perjalanan menuju kota Tafrem.
Orphan memperkenalkan kawan-kawannya pada Leticia dan mereka saling menyapa. Setelah tiba di kota, Leticia membawa Orphan dan lainnya untuk pergi bertandang ke rumahnya. Di perjalanan, Leticia mengatakan kalau organisasi network sedang mencari keberadaan musuh yang membunuh para tetua di Menara Taring. Sementara Leticia mengatakan kalau Forte mencurigai Krilan Selo sebagai pembunuh. Setelah sampai di kediaman Leticia, Orphan dan lainnya masuk ke dalam untuk istirahat. Selanjutnya Leticia hendak pergi ke Menara Taring untuk memberitahukan pada Forte kalau Krilan Selo bukanlah pelaku pembunuhan itu. Leticia pun meminta Krilan Selo untuk tinggal bersamanya di Tafrem. Dengan wajah sedih, Orphan mengatakan kalau ia tidak bisa kembali seperti dulu lagi ya. Leticia terlihat amat kesal dan langsung pergi mendengarkan keputusan Orphan. Lalu Orphan termenung sambil menunggu Leticia pulang ke rumah. Orphan hendak mengatakan yang sebenarnya pada Leticia tentang Azali dan Childman. Tak lama lamunan Orphan berhenti karena kedatangan Krilan Selo yang palsu. Orphan tidak terima kalau ia dikatakan pembunuh karena ulah Krilan Selo palsu. Krilan Selo palsu pun mengatakan kalau Orphan harus kembali ke Menara Sihir agar kekuatannya kembali seperti dulu. Orphan bertanya siapa sebenarnya bocah yang menyamar menjadi sosok dirinya. Bocah itu pun mengatakan dengan pede kalau ia adalah Krilan Selo. Selanjutnya, bocah itu ngotot mengatakan kalau dirinya adalah Krilan Selo yang berasal dari 5 tahun yang lalu. Krilan Selo palsu mengatakan kalau Orphan tidak pantas menjadi pewaris baja karena terlihat sangat letoy. Orphan tiba-tiba menyadari kalau Krilan Selo palsu adalah ulah Azali dan ia menghilang menggunakan teleportasi. Keesokan harinya, Magic mulai panik cuy karena Leticia belum juga pulang ke rumah setelah pergi semalaman. Sementara Orphan terus terlihat murung dan tidak bicara sama sekali. Cleo mengatakan akan mencari orang yang membuat Orphan sedih dan ia pergi bersama Leki. Kembali pada Orphan yang sedang melamun dan berpikir apa tujuan Azali yang sebenarnya. Mengapa Azali menggunakan tubuh Krilan Selo waktu kecil untuk membunuh orang-orang di Menara Taring? Setelah beberapa waktu, Leticia kembali ke rumahnya bersama sang murid bernama Tivis dan Patricia. Leticia mengenalkan kedua muridnya pada Orphan dan mereka saling berkenalan cuy. Tivis mengatakan kalau teman Orphan mendatangi mereka untuk meminta makan. Orang itu bangsa Darf dan mengaku sebagai teman Orphan. Lalu Orphan menghampiri kedua bocah dan meminta bantuan pada mereka. Di sisi lain, Leticia sangat senang mendapatkan hadiah dari murid-muridnya, sehingga teringat kenangan akan masa lalunya cuy. Leticia ini teringat kalau Krilan Selo terpilih menjadi pewaris baja hitam karena kebolehannya dalam bertarung dan menggunakan sihir. Kembali pada kamar Leticia, Orphan melihat tulisan tangan dari kado yang didapatnya. Orphan mengatakan kalau itu adalah tulisan Komikron dan membuat Leticia kaget cuy. Beralih pada kedua bocah yang sedang melakukan misinya tetapi dihalangi Cleo. Ternyata bocah itu mendapatkan misi untuk mencari pembunuh yang menyamar menjadi Orphan. Cleo juga ingin menangkap pembunuh tersebut maka berkeliling kota. Kembali pada pembicaraan Leticia dan Orphan yang membahas tentang guru Childman yang menghilang. Lagi-lagi Orphan terkenang saat ia melawan Azali yang berada di tubuh Childman. Lalu Leticia mengatakan pada Orphan semenjak gurunya hilang banyak terjadi keanehan di sekolah sihir termasuk minuman Forte yang telah diracuni. Leticia tidak tahu apa penyebabnya dan siapa pelaku sebenarnya. Orphan mengatakan kalau Childman tidak mungkin kembali lagi sehingga membuat Leticia bingung. Leticia meminta penjelasan dari Orphan apa yang sebenarnya terjadi. Orphan hanya diam seribu bahasa dan tidak menjawab Leticia. Kemudian, para dua bocah itu melapor pada Orphan kalau Cleo diculik pembunuh. Orphan mulai panik dan bertanya pada kedua bocah apa yang terjadi sebenarnya. Volkan mengatakan kalau pembunuh membawa Cleo dan Leki ke rumah Childman dan akan menunggu kedatangan Orphan. Magic mengatakan akan ikut membantu Orphan untuk menyelamatkan Cleo. Tetapi dihentikan Leticia karena akan mengganggu Orphan nantinya. Orphan meminta Magic menunggunya dengan tenang karena ia akan menyelamatkan Cleo dari pembunuh. Selang beberapa waktu, Orphan tiba di rumah Childman dan menyerang pagarnya dengan sihir. Orphan juga masuk ke dalam rumah melalui atap yang dirobohkannya. Orphan disambut langsung oleh Krilan Selo palsu di kediaman Childman. Di sisi lain, Magic ngotot menyusul gurunya untuk menyelamatkan Cleo dan ditemani oleh Leticia. Mereka bersama-sama menuju rumah guru Childman untuk menyusul Orphan. Kembali pada pertarungan Orphan dan Krilan Selo palsu yang terlihat sangat sengit dan mereka memiliki tekad untuk menang. Orphan mengatakan kalau Krilan Selo palsu diminta Azali untuk menyerangnya. Krilan Selo agak terkejut dan mengatakan kalau Azali menginginkan Orphan kembali seperti dahulu setelah melawannya. Tetapi Krilan Selo palsu tak ingin Orphan kembali karena Azali hanya memilikinya seorang. Krilan Selo palsu pun menegaskan kalau ia tak ingin ada dua orang yang menjadi Krilan Selo. Maka Krilan Selo palsu akan menghabisi Orphan agar tidak kembali pada masa lalunya.
Orphan mulai paham dan bisa membaca gerakan lawannya sehingga mengincarnya dengan kekuatan fisik. Krillin Selo palsu pun sempat terkecoh tetapi bangkit kembali karena ia adalah boneka. Krillin Selo palsu mengatakan kalau ia diciptakan dari pedang Blanderes dan dari Tunrornir, maka ia tercipta menjadi manusia. Hal tersebut dilakukan oleh Azali dan menciptakannya untuk menghentikan Orphan. Orphan terlihat amat kesal lalu menggunakan teknik andalan Childman sehingga Krillin Selo palsu KO dan tewas mengenaskan cuy. Sementara Leticia dan Magic berhati-hati memasuki rumah Childman untuk mencari keberadaan Orphan dan Cleo. Leticia menyadari kalau pertarungan telah selesai dan mereka pergi menghampirinya. Magic melihat sebuah buku dan memungut buku itu bersamanya. Kemudian Azali muncul di depan Orphan dan memintanya untuk bergabung bersamanya. Azali mengatakan kalau yang bisa membunuhnya hanyalah Orphan semata. Karena Childman telah mengajari ilmu pedang Orphan di luar dari murid lainnya, sang guru memilih Orphan menjadi penerusnya dan mengakui kekuatan sihirnya. Orphan menyangkal semua kata-kata Azali karena hal tersebut bukanlah fakta. Azali menjelaskan kalau ia tidak akan berhenti untuk mencari tahu apa yang diinginkan Childman sebenarnya. Lalu Orphan memohon pada Azali untuk hidup bebas tanpa ambisi jahat yang menyelimutinya. Azali mengatakan pada Orphan kalau ia tak bisa melakukan hal itu. Azali menunggu keputusan Orphan saat mereka bertemu lagi di Kimlock. Setelah itu Leticia dan Magic datang menolong Orphan yang terluka, begitu juga dengan Cleo cuy. Kemudian Orphan dan lainnya pulang ke rumah Leticia. Orphan hendak keluar dan dihadang oleh penjahat memakai topeng. Penjahat itu bertanya tentang keberadaan keluarga Brawling pada Orphan. Tiba-tiba yang menghilang karena kehadiran Cleo dan Magic. Cleo membuatkan cake untuk Orphan tetapi tidak mau dimakannya karena tidak enak. Cleo mengomel karena sikap Orphan padanya. Leticia meminta para tamu untuk diam karena ia hendak tidur. Keesokan harinya Orphan mengatakan pada Leticia kalau ia akan pergi ke Menara Taring untuk mendaftarkan Magic. Setelah itu Orphan menjelaskan pada Leticia kalau Krillin Selo palsu adalah sebuah boneka pembunuh yang diciptakan seseorang. Leticia bertanya siapa yang mengaktifkan boneka pembunuh itu. Orphan hanya diam dan tak ingin ia menjawabnya. Leticia memberikan formulir untuk Orphan karena ia masih diterima di Menara Taring. Selanjutnya Orphan dan lainnya pergi ke Menara Taring sedangkan Cleo diajak jalan-jalan oleh murid Leticia keliling kota Tavram. Davis menjelaskan sejarah Menara Taring pada Cleo sehingga berhubungan dengan gereja Kimlock. Sementara yang mengetahui kejadian sebenarnya hanyalah kelas Childman. Begitulah kabar yang beredar. Karena Childman telah menghilang sehingga membuat keamanan menara menjadi terancam. Saat menuju Menara Taring, Orphan dan lainnya diserang pasukan Hydran dan berhasil dikalahkan Orphan. Hydran datang menyapa Orphan dan menyambutnya datang ke Menara Taring. Setibanya di Menara Taring, Orphan bertemu dengan Forte yang menjabat sebagai pengganti guru Childman. Forte mengatakan kalau Hydran telah melaporkan Leticia dan Orphan sebagai pembantai iman naga. Hal tersebut tidak diketahui Leticia untuk saat ini. Forte menjelaskan kalau itu adalah ulah War yang ingin menghancurkan kelas Childman. Setelah mendengarkan penjelasan Forte, maka Orphan langsung pergi menemui War. Saat tiba di kelas War, Orphan terkejut karena tidak dapat merasakan kehadirannya. Tanpa basa-basi Orphan bertanya pada War di mana keberadaan Hydran. War mengatakan pada Orphan kalau Hydran bukanlah murid di kelasnya lagi. Orphan pun mengancam War jika berani menyakiti Leticia dan Magic karena ia akan jadi mangsa Stober. Setelah itu rombongan Orphan kembali ke kediaman Leticia menggunakan kereta kuda. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari Cleo karena diserang pria bertopeng sehingga kepalanya berdarah. Murid Leticia menyebutkan ciri-ciri pelaku sehingga Orphan mengetahui kalau itu adalah ulah Stober. Lalu Leticia menyerang para Stober sendirian dan meminta yang lainnya menunggu di rumah. Setelah menyembuhkan Cleo, maka Orphan menyusul Leticia untuk mengejar para Stober. Magic diminta Orphan untuk menjaga Cleo di rumah agar tidak mengikutinya. Saat Leticia mengikuti para Stober di dalam ruangan tertutup, ternyata pria itu Swain dan Hydran dari kelas War. Mereka menyerang Leticia secara bersamaan sehingga Leticia terluka dan jari-jarinya terpotong. Tiba-tiba Azali muncul menyelamatkan kakaknya dari Hydran. Kedua pria itu pun mundur mengetahui penyihir hebat Azali menghadang mereka. Tak lama Orphan datang dan melihat Leticia pingsan, tetapi lukanya telah diobati. Orphan membawa Leticia ke rumah untuk istirahat. Kemudian Orphan hendak keluar rumah dan disapa oleh Azali. Setelah itu Azali menceritakan kalau Hydran dan Swain diutus War untuk mencari buku menara Peta Browning. Anggota kelas War mengetahui kalau buku itu dipegang oleh Childman sehingga mereka harus menemukannya. War menginginkan kelasnya dapat menguasai Menara Taring jika memiliki buku menara Peta Browning. Menurut War, buku itu memiliki sihir yang mematikan sehingga ia bisa jadi penguasa. Azali mengatakan pada Orphan kalau buku itu berada di tangan Magic. Lalu Azali pergi meninggalkan sihir teleportasinya. Dari kejauhan, Cleo menguping pembicaraan Azali dan Orphan. Orphan menyadari kehadiran Cleo dan menanyakan keadaannya Cleo. Cleo terlihat khawatir dengan Orphan yang hendak pergi lagi.
Kemudian Orpen mengajak Magic dan Cleo untuk ikut bersamanya pergi ke menara taring dan menghajar orang yang menyakiti Leticia cuy. Setibanya di sekolah sihir, Orpen dan kawan-kawan mulai waspada untuk bertindak. Orpen maju terlebih dahulu memeriksa kelas Howard dan ternyata kosong. Orpen mengira kalau mereka telah pergi ke eselon atas, tetapi Hydran dari loteng atas menyerang Orpen dengan sihirnya. Selanjutnya Swain juga menyerang Orpen dan dihentikan oleh Lecky karena Cleo meminta bantuannya. Hydran mengatakan pada Orpen kalau saatnya bagi mereka berdua untuk bertarung yang sesungguhnya. Ternyata Hydran dendam dengan Orpen karena melukai wajahnya 5 tahun yang lalu. Hydran teringat kejadian saat ia diserang Orpen dan wajahnya terluka amat parah. Hydran mengatakan kalau ia tidak peduli buku menara peta Browning dan diperintah Howard karena Hydran harus fokus untuk membalaskan luka wajahnya yang ditanggung selama 5 tahun ini cuy. Orpen juga akan membalas Hydran karena menghilangkan jari-jari Leticia. Kedua pria itu memiliki dendam masing-masing dan bertarung dengan sengit. Di tempat lain, Magic mendapatkan musuh yang hebat dan berhasil mengambil buku menara peta Browning. Magic menyerang dengan sihirnya tetapi musuhnya mampu menghindar. Lalu musuhnya menyerang Magic tetapi dengan teknik Childman dengan mudah ia menghindarinya. Musuhnya heran mengapa Magic bisa menggunakan teknik Childman. Magic menjelaskan pada musuhnya kalau hal tersebut bukanlah Orpen yang mengajarkannya cuy, melainkan Magic belajar sendiri dari buku yang dipelajarinya. Karena terlalu banyak mengeluarkan energi, maka tubuh Magic pun tak bisa bergerak. Tak lama Forte datang menolong Magic sehingga musuhnya kabur karena terluka. Forte mengatakan pada Magic kalau hal tersebut adalah urusan Krillin, Selo, dan orang luar yang tak boleh terlibat. Magic menjawab kalau ia bukanlah orang luar, melainkan murid di menara taring. Forte mengetahui hal itu dan mengatakan mulai sekarang Magic akan menjadi muridnya. Kembali pada pertarungan Orpen dan Hydran yang begitu menegangkan sehingga durasinya sangat lama. Orpen terus menyerang Hydran menggunakan teknik Childman sehingga membuatnya kewalahan. Hydran sangat kesal melihat aksi Orpen dan hendak segera melumpuhkannya. Hydran mencoba untuk mengolok-olok Orpen dengan mengatakan kalau ia telah membunuh penyihir pengacau. Lalu Orpen terlihat amat kesal dan akan mengulangi perbuatannya 5 tahun yang lalu pada Hydran. Saat hendak membakar wajah Hydran, tiba-tiba Cleo muncul dan menghampiri Orpen. Cleo menceritakan kalau ia diserang pria bernama Phoebe dan hendak melukai Lecky. Saat Phoebe melawan Lecky dengan sigap, Cleo melemparnya dari belakang dengan sepatunya hingga musuh KO. Karena melihat Cleo, maka Orpen mengurungkan niatnya untuk mencederai wajah Hydran. Orpen mengatakan kalau ia tidak sia-sia mengajak Cleo ikut. Setelah itu Orpen dan Cleo pergi mencari keberadaan Magic dan melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian Orpen melihat Howard dan beberapa muridnya berada di kelas. Howard mengatakan pada Orpen kalau ia telah kalah karena mereka memiliki buku peta menara. Melihat adegan itu, wajah Orpen tertawa sinis karena buku yang dipegangnya bukanlah buku Childman yang menggunakan tulisan kuno, melainkan buku harian milik Cleo yang dibuatnya seperti buku menara peta Browning. Saat dibuka Howard, ternyata hanya catatan yang tidak penting sehingga membuatnya amat marah. Howard meminta para siswa untuk menghabisi nyawa Orpen yang sangat berani mempermainkannya. Dengan refleks cepat, Orpen menyerang para siswa dengan sihirnya. Tak lama Forte datang membantu dan melumpuhkan para siswa kelas Howard. Lalu Forte menangkap Howard atas tuduhan pembunuhan Imam Naga dan penyerangan pada penyihir tinggi murid Childman atas perintah eselon atas. Forte memberitahukan kalau Hydran telah menandatanganinya sebagai imbalan ia dibebaskan dari menara taring cuy. Tak terima, Howard melakukan perlawanan dan dihadang oleh Orpen dengan teknik mematikan Childman, pak itu pun kau tak berdaya. Barulah Azali memulai aksinya menghapus ingatan para Howard dan para siswanya dengan sihir pengacau. Ternyata selama ini Forte mengetahui kalau Azali masih hidup cuy dan mereka bekerja sama. Setelah kejadian itu Howard dan lainnya pun ditangkap oleh sekolah sihir. Sementara itu Forte telah mengetahui kalau Childman sudah innalillahi dan ia harus meneruskan kelas Childman. Kemudian Azali mengatakan kalau buku menara peta Browning tidak memiliki hal istimewa karena tujuannya adalah memprovokasi Howard dan menangkapnya. Setelah itu Azali hendak pergi dan dihalangi oleh Orpen karena urusan mereka belum selesai cuy. Azali pun mengatakan pada Orpen jika ingin menyelesaikan urusan mereka maka temui ia di Kimlo dan ceritanya pun usai sampai di sini coy. Sedikit kita bahas bagian penutup lah biar kalian ada bahan buat diskusi di kolom komentar. Mimin sendiri tidak bisa memahami semua kebencian pada anime ini coy, tapi bisa ngelihat dari segala sesuatu secara objektif lah. Seri ini bukan mahakarya yang wow banget, tetapi sangat layak ditonton untuk menghabiskan waktu luang kalian. Ceritanya agak membingungkan ya. Jadi Mimin tidak tahu apakah kebencian itu berasal dari mana coy. Ini benar-benar ngibur sekali secara keseluruhan. Overall lah, jika kalian menonton dan mengetahui apa yang diharapkan, ceritanya memiliki banyak elemen yang membuatnya menarik walaupun bikin mumet coy.
Namun ini adalah cara yang baik untuk menghabiskan waktu luang kalian jika tidak berharap banyak. Nikmati aja lah, enjoy aja. Adegan aksi dibuat dengan baik dan seninya juga cukup oke. Karakternya juga cukup menawan lah. Mimin sendiri menikmati anime ini karena tidak berharap banyak dengan ceritanya. Oke lah, jadi segini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sedari awal sampai akhir video kali ini. Jangan lupa dong buat di like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Biar Mimin makin apa, makin kegirangan tentunya. Karena Mimin udah lapar, jadi segini aja konten video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye. 素晴らしい願いです。戦いは始まってんだ。助けれるきよ。カラーネーム。やるじゃねえか。ホレーム。来るなっつっただろ。距離を取らんか。そうすんだ。こんなの嫌だ。死にたくない。ねえガス。一撃でもまともに受けたら戦闘不能になる。なかなかのもんだったぜ。マリコブラッド。グレースフィールの灯火にかけて。Dia setelah malam hariメリオダスが優勢です。ギガクラッシュ。神継ぎにメリオダス残地を絶対に殺させない。輝く清掃シャイニングジャベリンプレくらえモード我ら聖剣エスカーノどうしたマイル、貴様その程度か。私は悲しい。私の手で撃つ。なんてね。キャスの動きが止まったよ。このビッチやつめうなぎ。それで塗りんせん方が頭がおかしいわ。俺はこっちも同じことだと思うけど。私の姿は思考の方々によって作っ助けて。お願いします。
げない相手。すげえミスリルどころか。なんだあのイルカ、後方で大爆発。偶然か来いか。けーバルフーでマーベレスプロバースト。裏技さ。全力でかかってこい。なるべく近くで入ったり。取られる時点で前回と同じだっつうのよ、小僧。安らかに眠れ。胸くそ悪い。誰がお前たちを操っている。戦った時のことを思い出すじゃないか。思いしてノーマルとも僕らの力だ。ダンク。何か強力な術式が。让一下。私家派我们来抢你回去。击掌，用魔掌，星空旋拳。我志在必得。ブラックパード。参りました。生徒会役員のうち1年生は強い。私の剣、どうしてあんたがそれを。僕の剣術ブレイドスティール。ふん、見切ったですって。じゃあフェイントで。立ち筋が寝ぼけているよ。そんなのは君の剣じゃない。この曲げた一撃は致命的だ。はあ、決まったの。かしずきなさい、レーバテイ。
始まる。大キリ